kecil. Kita main antar kampung, ya. Jadi itu nggak tahu bagaimana saya sangat menggemari sepak bola, ya. Dan ini adalah kalau kita kecil itu di kampung, bola itu adalah olahraga yang paling murah. Kenapa? Kita beli bola plastik, saya ingat tuh harganya itu cuma berapa ratus perak, patungan, ya. Terus kemudian bisa main itu banyakan, 10 orang, ya kan? Main di jalan kita main, ya. Bola masuk ke comberan, ya. Namanya kita kecil di kampung kan, pasti melewati itu. Nah, ketika kita semakin besar gitu, ikut sekolah bola, jadi pemain bola, terus kemudian karena memang kemampuan pas-pasan, ya kan, kita menekuni hal yang lain, ya. Tapi sampai sekarang, ya saya main bola, dan ketika saya kecil, itu kan yang ngetop tuh Ruli Nere, Ashari Rangkuti, Patar Tambunan, semua itu sekarang teman main bola saya, gitu. Paling tidak nostalgia, gitu ya. Yang zaman dulu kita nonton di TV tuh PSSI Garuda, ya, pra Piala Dunia. Nah, itu sekarang tim saya dalam bermain bola, termasuk Widodo Ceputro, terus kemudian juga Rahmat Darmawan, ya, sampai Bambang Nurdiansah. Ini senior abang-abang saya yang luar biasa, yang istilahnya rela bermain dengan pemain amatiran seperti saya. Saya itu kan kecil di Bali, ya, terus kemudian saya pindah ke Jakarta, ya, di daerah Rawamangun situ, Hutan Kayu Rawamangun. Nah, itu kampung yang istilahnya kalau kita bilang tuh teman-teman saya bilang tuh UK, ya, bukan United Kingdom tetapi hutan kayu. Ya, sebenarnya kita punya pemain-pemain yang bagus-bagus, ya. Saya lihat skill sih oke lah. Mungkin tadi malam tuh lebih kepada mental, ya, menurut saya. Ya, kelihatan permainan tidak berkembang di menit-menit awal. Ya, terus kaget tuh kena gol di depan itu, gitu ya. Waduh, itu saya langsung feeling gitu. Di Indonesia itu sepak bola itu skill tuh bagus, ya. Catatannya di fisik sama di mental, gitu. Kenapa saya bilang begitu? Ya, saya bergaulnya sama senior abang-abang itu, ya. Bicara sama Bang Ashari, Bang Aji Ridwan Mas, itu cerita itu kurang lebih semacam itu, gitu. Kalau skill kita oke lah, cuman masalah nanti fisik kemudian mental, ya. Kalau PR mendasar mengenai sepak bola Indonesia adalah kompetisi. Kalau di luar negeri tuh kompetisinya gila. Anak saya tuh sekolah bola sampai di Inggris, gitu, ya. Itu pertandingan kelompok umurnya itu sangat rapi, lebih rapi daripada liga di Indonesia, gitu. Padahal itu adalah sepak bola U18, 15 begitu. Jadi saya cukup menekuni sepak bola, bahkan anak saya dulu juga bercita-cita jadi pemain sepak bola, gitu ya, walaupun kemudian akhirnya dia tinggalkan itu, gitu. Saya ya kalau pengalaman unik ya baru terakhir ini, karena saya bisa main sama ex pemain nasional gitu, dan sangat menyenangkan. Buat saya itu adalah kebahagiaan yang nggak bisa dibeli lah, gitu. Dan kita menjadi satu ini klubnya namanya Union, ya. Jadi ya hal yang menggembirakan lah kalau buat saya, dan relatif dibandingkan main golf ini murah. Ya kan, kalau bos-bos biasanya main golf, kita main bola aja. Walaupun mainnya di Stadion Utama Senayan, tapi kan kalau dibagi 40 orang kan murah, ya kan. Walaupun banyak orang bilang, kok lo masih nekat sih main bola? Ya kita main bola dari kecil, dari main di gang, ya kan. Gitu. Dan kita selalu dijaga sebelum main itu, karena kita kan usianya semua di atas 40.
itu kita tes dulu tensi, saturasi oksigen, ya, terus kemudian juga suhu, ya, karena apalagi COVID, ya. Jadi semua memang sudah sesuai dengan protokol. Nah, kalau sepeda ini karena saya sukanya itu kalorinya itu banyak dan waktunya cepet, gitu. Ada kegembiraan, ya, karena kita bisa kumpul, gitu ya. Dan setiap hari itu kecuali Senin Kamis itu 40 kilo, gitu. Memakan waktu cuma 1 jam, ya. Start 5.15. 6.15 selesai, atau kalau telat 5.30, 6.30 selesai, ya, sehingga tidak mengganggu aktivitas, ya. Dan setiap Sabtu saya punya grup sepeda yang luar biasa, ya. Jadi itu ada grup-grupnya, ya. Nah, grup yang Sabtu ini menarik, ya, namanya Duren Cycling Club, karena Mensescap nih Pak Pramono Anung itu menyediakan duren terus, gitu ya, duren terus, ya. Jadi kita itu kalau setiap Sabtu bukannya kehilangan kalori, malah tambah kalori, untung, gitu ya. Jadi babak belur, gitu. Jadi jangan heran orang tuh bilang ini si Silmi ini olahraganya kuat tapi badannya tuh kok nggak mengecil-mengecil, ya bagaimana? Setiap Sabtu kita nombok. Nah, itulah. Dan makannya juga disediakan, pokoknya kita dimanjakan sama setiap Sabtu. Nah, jadi baik saya, Pak Pramono Anung, ya, kita subur-subur nih badannya. Olahraga sih kuat, gitu ya. Tapi kalau masalah berat, gitu ya, itu memang PR, ya. Itu masalah lifestyle makan. Kita masih pingin senang makan enak, gitu. Saya udah turun 10 kilo, ya, tetapi memang mestinya bisa lebih banyak. Tapi nggak apa-apa lah, pelan-pelan aja. Kita menghindari obat untuk ngurusin badan atau diet ketat yang bikin kita nggak bisa mikir, gitu ya. Jadi kita olahraga teratur, makannya juga tidak kurang. Jadi saya tuh pengagum seni. Ya, pengagum seni karena saya melihat bahwa seni Indonesia itu tidak kalah dengan seni di luar negeri. Tetapi memang apresiasi kita tuh masih belum baik, ya. Zaman Bung Karno itu cukup baik karena beliau juga senang art, ya. Makanya di beberapa tempat juga banyak dibangun patung-patung, dan beliau juga punya koleksi lukisan yang juga cukup banyak. Saya awalnya adalah pertama senang, ya. Kedua, ya, kalau dibilang investasi niatnya dulu, tapi ketika kita beli, akhirnya kita juga sayang untuk menjual karena sudah attach dengan diri kita. Nah, kemudian juga saya bisa membantu banyak pelukis. Yang saya koleksi kan bukan hanya lukisan yang punya nama, tetapi juga banyak yang pemula, ya kan? Nah, karena kalau nggak kita, siapa lagi yang melestarikan seni di Indonesia? Nah, ini yang saya rasa juga panggilan lah buat orang-orang yang sudah memiliki istilahnya keberuntungan yang lebih daripada umumnya. Ya, kita juga perhatikan pekerja seni, karena tanpa dukungan kita, ya bagaimana mereka bisa survive, ya kan? Nah, itu yang saya rasa penting buat kita semua, dan kalau kita memiliki juga tambah senang. Jadi kadang-kadang ya ini menambah happiness juga, gitu, ngeliatin, ya, lukisan, ya, dari karya tertentu, gitu ya, supaya ya itu juga menenangkan dan juga bagus buat orang yang under pressure 24 jam seperti saya. Ya, kalau saya ya ada ketenangannya, ada karena indah. Dan lukisan itu kan cocok-cocokan, ya, nggak bisa kita paksakan ini bagus nih, nggak, gitu ya. Terus kadang-kadang juga ada kebanggaannya juga, karena misalnya,
saya ada koleksi tertentu gitu kan, yang orang belum tentu punya. Nah, itu juga ada faktor-faktor itunya juga ada. Tapi kalau saya dimulai dengan suka, ya suka dengan lukisannya. Membeli lagi sih enggak ya, maksudnya dalam arti begini, udah cukup banyak nyusahin orang ya karena udah kehabisan tembok. Jadi mungkin ya dikuranginnya ya dengan cara ya kita taruh misalnya di kantor ya kan, paling nggak ada tembok kosong kita isi ya dan orang lain bisa menikmati. Kalau disimpan juga lukisan bisa rusak. Jadi memang sebaiknya memang dipajang. Saya banyak Teguh Oostendrik, Jehan, terus kemudian Pak Sunaryo, masih hidup, udah senior. Terus Dipo Andi Jogja. Wow, saya suka, ada yang favorit itu ya, itu Sri Hadi. Ya, Pak Sri Hadi, Pak Mario, ya. Tapi semua oke. Patungnya kayak Pak Teguh Oostendrik juga. Ini kan pelukis lulusan Jerman ya, yang kurang lebih karyanya itu, khususnya karya patungnya udah sampai ke Singapura, ke luar negeri gitu.